Baik pemirsa, belum terlaksana dasar konstitusional dan juga urgensinya apa? Ini menjadi alasan-alasan yang dikemukakan oleh PDIP untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Selanjutnya mungkin Pak Supriyanto bisa menjelaskan alasan-alasan dari sikap yang diambil oleh Gerindra. Iya, terima kasih. Jadi pada intinya adalah bahwa undang-undang itu esensinya adalah digunakan di dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ya, baik Pak. Ya, pada intinya undang-undang itu esensinya adalah digunakan dalam waktu yang cukup panjang. Artinya kita tidak, yang sebenarnya adalah kita tidak bisa merubah undang-undang itu di dalam satu periode. Jadi setelah awal reformasi mulai sekarang ini ternyata undang-undang pemilu, undang-undang pilkada ini terus berubah setiap satu periode. Ini merupakan sebetulnya undang-undang itu harus digunakan secara jangka panjang. Yang kedua adalah yang mesti harus dipahami adalah bahwa apapun undang-undangnya, substansinya seperti apa, isinya seperti apa, pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu sebetulnya yang mesti harus diperbaiki adalah bagaimana secara teknis di tingkat lapangan, di tingkat aplikasi, supaya undang-undang itu menjadi mudah dilaksanakan. Karena kalau kita berbicara substansi undang-undang, maka sebetulnya undang-undang itu nilainya mesti plus dan minus, ada kekurangan dan kelebihan. Kalau kita ambil contoh adalah di pemilu serentak tahun 2019, Baik. itu banyak petugas KPPS yang meninggal, Ya. mungkin karena disebabkan oleh beban pekerjaan yang terlalu berat, maka sebetulnya yang perlu dirubah di situ saja. Artinya DPT per TPS-nya bisa dikurangi. Kalau dulu misalkan dari 300 sampai 400 orang, 400 DPT, maka dikurangi menjadi misalkan 200 sampai 250, sehingga beban kerjanya menjadi berkurang, resikonya menjadi gede. Baik. Ini sebetulnya di situ substansinya. Baik, kita sudah mendengarkan tadi alasan penolakan dari PDIP dan juga Gerindra. Selanjutnya juga sudah bergabung dengan kita Pak Saan Mustafa dari Nasdem. Selamat malam Pak. Selamat malam. Baik, Nasdem tentunya menjadi salah satu yang menginginkan adanya revisi Undang-Undang Pilkada ini. Silakan Pak, diberikan tanggapan. Ya, pertama memang sikap dari Partai Nasdem kan ingin melakukan yang namanya normalisasi pilkada. Pilkada 2024 yang seyogyanya diserentakkan secara nasional itu dinormalkan kembali ke 2022 dan 2023. Kalaupun nanti ada pilkada serentak itu di 2027. Tentu dengan semangat pertama agar kualitas dari pilkada ini juga semakin baik. Karena kalau misalnya dipaksakan di 2024, tentu ada tahapan-tahapan yang sangat berhimpitan. Bahkan ketika tahapan Pilpres dan Pileg misalnya belum selesai, tahapan pilkada sudah dimulai. Apalagi kalau nanti ada Pilpres itu 2 putaran. Putaran pertama April, putaran kedua sekitar bulan Juli. Nah, di saat yang sama, bulan Juli ini masuk pada tahapan pencalonan pasangan kepala daerah oleh masing-masing parpol ke KPU. Dan tentu ini juga sangat menyulitkan bagi penyelenggara karena ada tahapan tadi yang berhimpitan dan sama-sama penting. Yang kedua juga tentu buat partai politik. Memang politik harus bekerja keras menyiapkan kader-kadernya dari sekarang. Tapi tentu juga bahwa parpol di satu tahapan belum selesai, misalnya di legislatifnya, di pileg legislatifnya, di pilpres juga dihadapkan pada putaran kedua, kalau terjadi putaran kedua, dan ruang ini tetap harus dibuka, itu kan sama-sama lagi berkonsentrasi terhadap pemenangan pasangan calon di pilpres. Jadi ini satu hal yang membuat kenapa perlu dilakukan tadi penormalan jadwal pilkada. Bukan tidak setuju diserentakkan, tapi diserentakannya di 2027. Yang kedua, kita juga ingin
bahwa masa jabatan kepala daerah yang pemilu 2020 kemarin itu mengakhiri sesuai dengan akhir masa jabatannya, yaitu tetap 5 tahun. Nah, ini juga faktor yang kedua. Tentu yang ketiga juga tentu kita menghindari istilahnya penjabat massal. Jadi penjabat massal ini dari 34 gubernur nanti akan ada 25 gubernur yang di PLT-kan, dipenjabatkan, ada 247 kabupaten kota, bupati wali kota yang dipenjabatkan. Jadi secara teknis kepemiluan ini juga perlu dihitung beban kerja ini, tahapan-tahapan yang berhimpitan ini, dan tentu juga nanti kita bisa disimulasikan. Ini disimulasikan, mungkin penyelenggara bisa mensimulasikan apakah memungkinkan ini dilakukan dalam tahapan yang walaupun beda bulan tapi tahapannya sangat berhimpitan. Jadi sekali lagi itu hal-hal yang lain, hal-hal yang memang kita ingin sampaikan selain tadi PLT yang massal ini tadi juga tentu akan berpengaruh terhadap aktivitas kepemimpinan di daerah. Baik, itu sendiri. Pak Saan. Baik, Mas Hensa, kita sudah mendengarkan tinjauan dari masing-masing partai. Ada yang pro, ada yang kontra tentunya. Dari Mas Hensa mungkin penutup singkat. Ya, kalau menurut saya sih apapun nanti yang diputuskan, pilkada serentak atau pemilu itu harusnya kualitasnya ditambah. Kalau tadi saya sudah menyampaikan, memang ada tantangan tersendiri bagi kepala-kepala daerah yang ingin maju ke konstelasi di 2024 karena memang tidak ada panggung selama 1 tahun sampai 2 tahun itu. Tapi bukan berarti memang tidak bisa saja. Tapi penyelenggaraan pemilu harus lebih baik, tidak boleh lagi ada korban yang meninggal seperti 2019. Bahkan tadi sama-sama pada saat offline kita baru saja mendiskusikan salah satu borok yang terjadi di pemilu kita. Walaupun ini teknis gitu, tapi ada warga negara Amerika Serikat yang menang pilkada di NTT, di Kabupaten Sabu Raijua kalau saya tidak salah. Nah, seorang WNA terpilih sebagai bupati itu membuat kualitas pemilu kita memang harusnya segera diperbaiki gitu. Nah, bagaimana nanti konsekuensinya, yaitu memang kita serahkan kepada pada bapak-bapak di Dewan sana. Tapi menurut saya tolong dikesampingkan dulu masalah kekuasaan ini, karena memang pemilu itu kan ujung-ujungnya kekuasaan, tapi berbicaralah lebih ke kualitas berkebangsaan dan bernegara. Yang selain itu juga bicara juga tentang bagaimana menghormati sisi kemanusiaan para petugas KPPS itu. Gitu. Baik, sayangnya waktu juga membatasi kita, Mas Henry dan juga Pak narasumber untuk bisa berbincang mengenai hal ini. Sekali lagi terima kasih semuanya untuk Pak narasumber, baik dari PDIP, Nasdem, dan juga maupun Gerindra. Mas Henry juga terima kasih. Terima kasih, dan Mbak pemirsa, Putri. kami akan kembali tentunya setelah jeda berikut dengan informasi terbaru yang menarik untuk Anda.